Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya film dulu ke rumah karena mindahin video-video yang di HP satunya mau saya edit. Udah lama banget setinggalnya. Belum juga. Bu, saya punya cerita. Ceritanya ada dua orang anak muda. Ya. Dua orang anak muda ini dia jalan-jalan. Nah, kemudian masuk ke hutan belantara. Ya, kan hutan di sini ya, hutan belantara. Nah, di tengah hutan dia bingung. Dia keder, kesasar lah bahasa kitanya. Nah, pada saat itu ketika lagi keder-keder begitu, dia bingung, ketemu sama raja hutan. Ya, ketemu harimau. Nah, dua anak muda ini kan kaget ya, ketika lagi di dalam hutan itu dia ketemu harimau. Nah, reaksinya ini dua-duanya lari apa diem? Pastilah lari, namanya macan ya, harimau. Nah, kemudian dua-duanya lari nih, dikejar sama tuh harimau karena lapar, dia belum buka gitu. Ini mah harimau. Nah, kemudian begitu lari dua-duanya, begitu keluar hutan ketemu petani. Ini petani ada dua orang lari, dua pemuda, dia bingung. Dua-duanya lari tapi beda larinya. Yang satu larinya kenceng banget, sungguh-sungguh larinya. Iya, mau lari gitu. Tapi yang satu larinya asal aja deh mah, mau lari aja gitu. Nah, dari dua macam lari dua anak muda ini ditanya sama yang larinya kenceng. Ya. Nah, kemudian kata petani itu, wahai anak muda, kenapa engkau berlari? Larimu begitu kenceng sekali. Kata anak muda yang lari kenceng, saya tadi kesasar di hutan, Pak. Kemudian ketemu harimau. Saya tahu harimau itu binatang buas. Kalau saya diam kagak lari, habis saya dikunyah. Tuh kata dia yang larinya kencang. Oh gitu. Kemudian ditanya sama pemuda yang larinya nyantai, wahai anak muda, kenapa engkau lari dari tengah hutan? Wahai Pak Tua, Pak Tani, tadi saya kesasar sama dia, ketemu kayak kucing gede. Nah, kata dia itu ya, kayak kucing gede. Nah, kemudian saya nggak tahu itu binatang apaan, nggak tahu saya. Sama, kenapa mau lari? Orang teman selari aja. Dia mah kagak tahu tuh mah. Itu. Nah, kemudian dia ditanya, itu harimau binatang buas, engkau bisa habis dimakannya. Untung tuh harimaunya mungkin lagi puasa kali ya, jadi nggak perlu dikejar, masih lama maghrib gitu. Ini kan nyambung. Nah, dari cerita tadi, siapa yang bisa mentakwilkan cerita tadi? Yang satu dia larinya kenceng karena dia tahu bahwa binatang ditemui di tengah hutan itu adalah harimau, binatang buas, ya bisa bahaya. Yang satu lagi larinya pelan karena dia ikut-ikutan. Dia nggak tahu bahwa harimau itu binatang buas. Ini tamsil ilmu termasuk Ramadan. Ada yang bisa nggak? Pertanyaannya apa tadi? Tampil apa gitu? Ya, tampilnya apa? Hikmahnya.
anak muda lari kenceng banget, dia ketemu harimau karena dia tahu harimau itu binatang buas. Yang satu lagi biasa-biasa aja, dia mah orang dia temannya lari dan ikut dia lari, dia nggak tahu bahwa itu binatang buas. Ini tentang Ramadan bisa, ilmu ini dia bisa. Ayo, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa sini. Cek. Oh bisa. Oh tidak. Ya. Di setting. Ibaratnya di bulan Ramadan ini orang yang kuat imannya dia kencengin semua ibadahnya, kayak tadarusnya, sholatnya, sholat wajib sunnahnya, ngajinya, terus berbuat baiknya, karena dia mikir wah hadiahnya lebih gede ibadah dari bulan-bulan yang lain. Terus sedangkan yang larinya pelan, ibadahnya ikut-ikutan aja ya, sholat sekedarnya, ibadahnya kegiatannya ya seinginnya aja, nggak sekenceng yang kuat, yang iman yang kuat. Ini hadiahnya mana? Mau milih? Ini sini Bu. Kita setelangin ya. Ibu yang mana hadiahnya? Jangan. Ambil satu. Yang kecil apa yang gede? Ya itu. Ibu. Bu. Ini ada dari saya nih. Ya. Jadi gini ya. Jadi cerita itu benar kata Ibu. Ya. Jadi itu ketika masuki Ramadan ada 3 jenis manusia atau 3 jenis orang yang menghadapi Ramadan itu seperti apa. Yang pertama, dia itu merasa terkekang, ya, karena di Ramadan itu dia nggak bisa makan minum siang hari dan lain sebagainya. Yang kedua, biasa-biasa aja. Tuh tadi yang lainnya pelan. Kenapa? Dia nggak tahu. Dia anggap Ramadan itu seperti bulan-bulan biasa, seperti rutinitas pergantian bulan yang nggak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Makanya nyantai aja, gua puasa aja. Dia nggak tilawatil Quran, dia tidak mengajarkan sunnah-sunnah di bulan Ramadan, tidak menjaga pahala puasanya dan lain sebagainya. Kenapa? Yang penting gua puasa. Dan ada juga orang yang datangi bulan Ramadan dia berbahagia. Karena apa? Karena dengan datangnya bulan Ramadan yang mulia ini, bulan penuh keberkahan, makanya dia semangat. Tuh, ya, puasanya semangat, ibadahnya semangat. Makanya ketika seseorang mengerjakan suatu amal dan dia tahu hikmah dari amal itu, maka dia lebih mantap ngerjainnya daripada orang yang kagak tahu. Pengalaman saya dulu zamannya masih kecil. Dulu kita kan kalau ada orang kaya biasanya kan nuturin tuh, ada barang-barang orang kaya yang dibuang. Itu saya ketemu kayu miring begini, kayak lengkungan gitu. Terus di atasnya itu ada bolong-bolongan, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedang. Itu saya bawa ke rumah, bagus. Saya penasaran ini dalamnya apaan sih? Itu sebelah ternyata kosong, cuman bentuk kayu aja, kayu seperti ini, tapi ada belah-belahan gitu, ada yang kecil, ada yang ukuran sedang, ada yang besar. Itu sebelah. Karena apa? Saya nggak tahu itu buat apa. Ternyata itu tempat pisau. Ya, karena ada kayu, ada potongannya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede, ada yang besar. Ternyata itu tempat naruh pisau, tapi sebelah, karena kita nggak tahu. Tuh, sama kita mengajarkan ilmu seperti itu. Mau sholat kayak, mau puasa kayak, ya, mau apa aja. Kalau kita tahu tujuannya, ya, tahu hikmahnya, kita semangat. Terus sekarang ibu hadir di sini karena tahu tujuannya, dapat ilmu.
ibu ngelangkahkan kakinya dari rumah kemari niat cari ilmu, itu Allah permudah jalan ibu masuk surga. Tuh, itu hadisnya sahih. Nah, kita ini datangnya bulan Ramadan, ya, datang bulan Ramadan gembira nggak? Iya. Betul. Nah, ya, kita gembira. Karena apa? Tapi gembira kita bukan gembiranya seperti anak kecil. Anak kecil juga gembira datang Ramadan. Ya. Karena apa? Karena datangnya dengan datangnya bulan Ramadan, dia maka lebih banyak lagi peluang untuk main bersama teman-temannya, perayaan sekolah, masang petasan, ya. Udah itu masangnya ngagetin lagi, coba pelan-pelan. Nah, kita nggak kaget. Ya, itu masang petasan, mungkin ada hadiah dan dijanji orang tuanya, Tong, Neng, kalau lu bisa full puasa, gua beliin baju. Padahal udah kewajiban, ya. Diakalin, beliin baju yang bagus, dibeliin sepeda dan lain sebagainya. Tuh. Juga bukan kegembiraan kita ini seperti anak-anak yang baru meningkat remaja. Nah, ini alhamdulillah nih ada remajanya. Anak-anak yang baru meningkat remaja biasanya begitu datang Ramadan dia senang karena ada peluang, ya, buat jalan-jalan. Ya, biasanya begitu, buat jalan-jalan. Bahkan ada kesempatan buat PDKT. PDKT tahu nggak? Pendeket. Ya, PDKT. Nah, kemudian nauzubillah min dzalik sampai juga merusak kesucian di bulan Ramadan. Nah, tapi kegembiraan kita datang-datangnya bulan Ramadan ini, karena di bulan ini kalau kita renungin satu persatu itu akan lebih lengkap dan lebih sempurna lagi. Pertama, bulan Ramadan adalah tadi ada yang bilang juga bulan yang sebagai penghapus dosa. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, as-sholawatu khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ijaztuni batil kabair. Kata Nabi, as-sholawatu khamsu, sholat yang 5 waktu, Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, itu sebagai menghapus dosa. Wal jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan dari Ramadan ke Ramadan, mukafitum bainahunna, yaitu sebagai penghapus dosa. Kata-kata Ustaz Mukhtar mu'anas ya, sebenarnya jadi semuanya dosa semua. Ijaz suni batil kabair, apabila dosa-dosa yang besar ditinggalkan. Ini jelas ya, hadisnya hadis Muslim sahih. Nah, kemudian hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini hadis lagi ya. Man shoma ramadhana, siapa orang yang berpuasa. Tapi kalau orang nggak puasa nggak kena nih hadis ya. Siapa orang yang berpuasa imanan, ya, dengan iman tadi apa ya, akar ya, ya, dengan iman artinya dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya menjalankan kewajiban Allah dengan sesungguhnya, wahtisaban, dan dengan ikhlas, tidak ada paksaan. Ya, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syaratnya. Satu, dengan iman, keyakinan penuh, kewajiban, kita menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya bahwa kita yakin ini adalah perintah Allah dan ada termasuk kebaikan di dalamnya, kita akan menjaga, ya, akan menjaga daripada keutuhan dari puasa kita itu sendiri. Ya, kita target ini bulan tahun sekarang nih, Ramadan sekarang kita targetin biar supaya kita benar-benar puasa kita ini
secara fisik, jasmani, rohani kita dapat. Ya. Nah, biasanya ini kalau jasmani kita mungkin bisa tidak makan, tidak minum, ya, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Ya. Tapi yang kita terkadang kita lalai itu adalah menjaga kualitas dari puasa kita. Ya. Dari kualitas puasa kita, Bu, paling enak kita puasa ngapain? Rumpi. Coba dah. Kita udah bener-bener jaga dari rumah, nggak ngerumpi, nggak ngomongin orang, nggak gibah. Ke pasar ketemu teman, lu pasar? Iya. Dari mana? Gua dari rumah si Anu. Emang lu nggak tahu dia udah nggak sama lakinya? Nah, ya kan? Jangan ngomongin puasa, jangan ngomongin orang. Kita lagi puasa, jaga mulut kita. Yuk kita pulang aja ya. Emang bagaimana ceritanya? Nah, dia manjang lagi. Emang penasaran Bu, kita kepo untuk penasaran. Sama percaya madah, begitu ada info, itu nggak bakal diam dah. Ya, apalagi sekarang zaman HP, IT. Ya, kita buka TikTok, scroll ke atas, scroll ke apa? Iya, terus ke atas, ada berita. Itu susah. Saya pernah ngakalin. Nah, biasanya kalau bangun sahur itu enaknya kita kan tahajud enak ya, itu. Tapi mata kayak mau melek. Saya akalin main HP, biarin. Ya, main HP kan kuat mata tuh. Nah, udah seger baru sholat. Akalin aja begitu. Tapi jangan terbayang-bayang di HP. Allahu Akbar. Terbayang ada di HP. Tuh. Nah, kemudian pandangan mata. Ya, pandangan mata kita itu yang sering mengurangi daripada kadar kualitas puasa kita. Tapi kalau kita punya target tahun ini lebih baik, lebih kualitas lebih bagus lagi, insya Allah kita dapat. Ya, karena kita target. Kalau kita nggak targetin kayak tadi, biasa-biasa aja dah kayak kemarin. Itu. Emang kita ini lagi berusaha nih perang nih. Rumpi ini luar biasa, bener. Saya juga sama orang laki. Kita habis subuh jalan bareng, ngomongin orang. Udah udah gitu diomongin ustadznya. Habis diomongin tuh ustadz. Mana habis mimpin sholat ya. Tuh, ya. Kemudian iman dan ihtisaban, ikhlas kita. Ikhlas itu apa Bu? Ikhlas itu senang, sukacita. Ya, walaupun bawa beban, kalau kita ikhlas, kalau kita senang, nggak kerasa. Karena ikhlas sama ridho sama nggak? Nah, bingung kan? Ikhlas sama ridho sama nggak? Kalau ridho itu di atas ikhlas. Nah, sekarang saya tanya, ibu semuanya punya RT nggak? Punya kan? RT kalau diinjek kepalanya sama anaknya marah nggak? Nah, kalau masih kecil ya. Sekarang saya tanya lagi, kalau Pak RT diinjek sama warga kepalanya marah nggak? Itu bukan ikhlas. Kapan dia bisa ridho nggak marah diinjek kepalanya? Kapan Bu? Coba lihat 17 Agustusan Panjat Pinang. Pak RT di bawah diinjek-injek ke warganya, marah nggak? Agak, karena dia ridho. Ya, orang pacaran Bu, pernah pacaran kagak? Nah, bohong ah. Ya, orang pacaran Bu, kalau lagi berduaan dicubit pahanya sampai meledak, sakit nggak? Agak sakit, karena ridho. Abang bisa aja di neng gitu. Pokoknya sampai rumah termeledak. Tuh, ya. Kalau ridho sama, kita sholat puasa kalau kita ridho enak, ringan, enteng. Tuh, ya. Tuh, satu penghapus dosa. Kemudian yang kedua, berapa menit? Yang kedua, bulan puasa ini Ramadan kita gembira karena ini bulan musim kebaikan. Ya. Kata Nabi, bulan Ramadan adalah di mana pintu surga dibuka lebar-lebar. Kemudian pintu neraka ditutup rapat.
rapat-rapat. Ya, dan satu lagi, dibelenggu setan-setan. Nah, ini sekali lagi yang bisa ngerasain, bisa melenggu setan itu orang yang berpuasa. Kalau orang nggak puasa ya nggak bisa belenggu. Adanya setan gantung. Ya, adanya setan gantung di warteg. Tuh, ya. Nah, jadi ketika kita memahami hadis ini, itu enggak semuanya. Bukan berarti setan itu enggak ada setan, enggak ada memedi. Ya, tapi nafsu kita, ya, nafsu untuk makan dan lain sebagainya, itu yang kita bisa belenggu. Kemudian syahwat pada siang hari, ya, itu yang bisa kita belenggu. Nah, kemudian musim kebaikan juga. Kenapa? Karena ibadah kita, setiap melaksanakan ibadah terasa lebih ringan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sekarang terawih capek nggak? Capek kan? Apalagi 23. Udah gitu imamnya ngebut. Kalau orang keselan, gue sholat kalian dah. Oh, ketinggalan mulu. Gue nungging dia diri, gue diri dan nungging. Ya, begitu nyusup kekekuat bangun. Tuh, ya. Tapi kalau karena ini musim kebaikan, pahalanya dilipat gandakan, maka kita tetap melaksanakan sholat tarawih. Bahkan pada awal-awal Ramadan, jangankan orang yang sejadahnya udah nyampe, udah dicagerin. Coba bulan-bulan yang lain. Ya. Bulan-bulan yang lain ini kita akan terasa berat, ya. Bukan kita nungguin ajan nungguin kita. Beda sama sekarang. Kita nungguin apa? Ajan, nungguin maghrib. Coba bulan-bulan biasa, itu mau aja habis aja dan nengok lagi ke belakang. Ini orang tuh orang datang apa? Ya, dia tengok lagi, dia komat. Habis komat dia minum, lah kok nanti juga. Akhirnya ajan dia, komat dia, imam dia, makmum dia. Pulangnya enggak gulungin tikir dia juga. Tuh, beda sekarang. Nah, kemudian yang ke berapa nih? 3. Bulan Ramadan ini adalah bulan ukhuwah, ya, tempat kita bertemu bersilaturahim. Kenapa? Yang kita sibuk masing-masing, nggak ketemu istri, nggak pun ketemu suami, nggak ketemu anak, bisa ketemu di acara kita buka bareng. Kemudian di saat kita sahur, biasanya kan di pulang pergi duluan, kalau enggak laki pergi duluan. Bocah sekolah kita nggak ketemu, tapi waktu sahur ketemu. Nah, ini bulan ukhuwah. Dan yang terakhir, di bulan ini kita gembira bulan Ramadan, karena di bulan ini ada satu malam yang apabila kita beribadah di malam itu sama dengan kita ibadah selama 1000 bulan, yaitu sekitar 83 atau 24 3 tahun. Nah, itu kita pengen banget ketemu Lailatul Qadar. Ya. Jadi ini umur kita jarang yang sampai 80. Ya, paling banyak 60, 65, 66. Ini ada yang 70 enggak ini? Umur 70 ada enggak? Bahkan kalau melihat sunnah Nabi umur 63. Ada yang 62 tahun 11 bulan 29 hari ada. Ya, hari lagi. Ya, tuh. Kita pengen 83 tahun itu satu puasa, satu Ramadan 83 tahun. Kalau setiap puasa kita mendapat itu, Masya Allah. Ini sangat luar biasa. Kita ini beruntung. Saat ini dari semenjak kita masuk bulan Rajab, itu kita udah nungguin bulan Ramadan. Kita berdoa senantiasa berdoa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya apa ketika masuk bulan Ramadan?
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Lah itu mau makan. Iya, promanya udah lapar ini. Ya, Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Syaban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ya, bulan Rajab itu bulan nanam. Ya, kebaikan ibadah kita mulai meningkat. Kemudian kita rawat istiqomah kebaikan itu di bulan Sya'ban. Kemudian kita hari ini, bulan ini kita manen. Gimana kita manen? Nanam kagak. Ya, kita nanam tapi ogah ngerawatnya, begitu panen dapatnya dikit. Kita protes sama Pak Ustadz, dikit amat. Gitu. Ya, makanya dari bulan Rajab kita udah ancang-ancang. Tuh. Nah, kita ini diijabah doa kita sama Allah. Ya, kita disampaikan bulan Ramadan. Kan ada tetangga kita, saudara kita, kawan kita, ya, yang nggak sampai bulan Ramadan. Bahkan sudah sehari lagi memasuki Ramadan, dia dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini bersyukur nih dikasih kesempatan untuk membersihkan diri kita. Ya, karena apa? Karena kita punya dosa ini seperti kita punya pakaian yang kita pakai nih, pakaian putih. Pak Ustadz Mukhtar pakaian putih, saya putih, Pak Sanudin pakaian putih, yang lain juga sama pakaiannya. Ya, itu kan kelihatannya kotor nggak? Nggak kotor karena nggak nyebur di lumpur. Tapi kalau kita tengetin ini bahasa Jepang nih. Ya, kalau kita perhatiin coba ada nggak debu? Pasti ada. Sama sama diri kita. Tiap hari kita jalan, tiap hari kita bergaul dengan tetangga, dengan lingkungan, pasti ada satu perkataan atau penglihatan atau hati kita yang membuat kita dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan ini kita nih, ya. Pokoknya yang nggak ngelakuin dosa besar, insya Allah dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga masuk Idul Fitri nanti kita seperti laksana bayi yang baru dilahirkan. Nah, itu keuntungan kita di bulan Ramadan. Ya, jadi gitu ya. Ini awalnya menerangin tadi itu anak muda yang dikejar harimau, aja gimana? Ya, itu ya. Mudah-mudahan kita buka lagi fikih puasa kita, bagaimana ya kita menjaga kualitas puasa kita, kemudian bagaimana kiat-kiat kita akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Buka lagi fikihnya ya. Insya Allah ya, Ramadan tahun ini kita targetin lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini ada dua kes lagi nih Al-Quran. Nih anak muda boleh, ibu deh ya, anak muda ya. Ya. Dua lagi. Ini apa dulu? Ini Al-Quran buat ibu-ibu anak muda nih. Anak muda artinya Al-Quran nih. Yang tahu ngacir ya, yang tahu nunjuk gitu ya. Ya, yang tahu siapa nama paman Nabi Muhammad SAW? Lihat ini. Katanya kalau ada yang muda nggak mau bersuain. Terima kasih. Ya, nih buat ibu-ibu. Satu lagi, ibu. Siapa nama ibu saya? Ibu saya ya. Siapa nama putrinya Nabi Muhammad? Siti Fatimah aja kalau Fatimah orang situ. Ambil. Terima kasih ya. Ya, demikianlah sedikit dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Anak rayap main di papan ditaruh di atas sekolah. Mohon maaf atas semua kesalahan.
gadis cantik main di sawah, naik ke darat langsung berteduh. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.